Halo selamat siang pemirsa, senang sekali siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia siang kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga rekan saya Fahada Indi. Halo Fahada. Celia, halo juga pemirsa, senang sekali ya di hari Senin ini kita bisa kembali menyapa pemirsa di Apa Kabar Indonesia siang. Ada sejumlah informasi viral, penting dan juga menarik untuk pemirsa simak selama beberapa jam ke depan. Di antaranya ini yang pertama, langsung saja kita sampaikan ya Celia ya. Ini ada kabar mengenai misteri penemuan mayat di Gumuk Pasir Parangtritis, Bantul, Yogyakarta terungkap. Di mana pemirsa korban diketahui bernama Herlan Matrusdi, warga Pulau Gebang, Jakarta. Polisi menangkap 2 orang tersangka pembunuhan beserta sejumlah barang bukti. Jajaran Polres Bantul mengungkap kasus penemuan mayat penuh luka di Gumuk Pasir Rabu 28 Januari 2026 lalu. Setelah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengamati rekaman CCTV, polisi mendapatkan petunjuk dari nomor mobil yang digunakan oleh kedua pelaku. Dari penelusuran identitas mobil, polisi berhasil mendapatkan identitas terduga pelaku. Kemudian menangkap kedua pelaku, RK, laki-laki usia 48 tahun, warga Boyolali, Jawa Tengah, dan FM, laki-laki usia 61 tahun, warga Mampang Prapatan, Jakarta. Polisi juga mengamankan rekaman CCTV di tempat penginapan pelaku dan korban yang sekaligus tempat menganiaya korban. Rekaman CCTV menunjukkan saat kedua pelaku menggotong korban ke dalam mobil dan selanjutnya dibuang ke daerah Gumuk Pasir Parangtritis. Motif penganiayaan terhadap korban Herlan Matrusdi diketahui berkaitan dengan bisnis travel umroh dan haji. Pelaku RM mengaku marah karena korban tidak merealisasikan kerjasama yang telah disepakati. Padahal pelaku mengaku telah menyerahkan uang sebanyak 1,2 miliar rupiah. Motif terkait kekecewaan dari pelaku FM dan RM kepada korban HM terkait tidak berjalannya usaha bisnis travel, haji, dan umroh yang sudah mereka sepakati bersama. Kerugiannya sekitar Menurut keterangan tersangka 1,2 M. Jadi pelaku ini sudah menjual aset, sehingga aset ini sudah dijual akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP dan pasal 262 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa tim gabungan Subdit 3 Polda Sumatera Utara bersama dengan Satreskrim dan Sat Narkoba Polres Pelabuhan berhasil menangkap pelaku begal yang menewaskan seorang ojek pangkalan pada Juli 2025 yang lalu. Dan pelaku ini ditangkap pemirsa saat ia sedang bersembunyi di rumah kekasihnya di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Muhammad Rifal, 21 tahun, warga Kampung Kolam Medan, Belawan, ditangkap tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bersama Subdit 3 Jatanras Polda Sumut saat bersembunyi di rumah kekasihnya di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang memberontak melawan petugas dan membahayakan warga sekitar terpaksa harus ditembak di bagian kaki. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo menjelaskan pelaku merupakan otak dari pelemparan balok ke ojek pangkalan bernama Iman Kurnia Abadi pada Juli 2025 lalu hingga membuat korban terjatuh dan tewas. Aksi pelaku bersama komplotannya yang terekam CCTV juga viral di sosial media. Pelaku juga merupakan residivis kasus tawuran, begal sadis, dan pelemparan terhadap sopir truk yang melintas di kawasan Pelabuhan Belawan. Pelaku adalah dia langsung yang melakukan pelemparan terhadap supir ojol sehingga ojol itu jatuh dan terseret dan menyebabkan meninggal dunia. Dan hasil interogasi kami juga, pelaku adalah pelaku utama melakukan pengerusakan terhadap mobil-mobil yang melintas di Simpang Sicanang sehingga kaca pecah dan menyebabkan driver mobil tersebut luka-luka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Kini petugas masih memburu rekan-rekan pelaku berjumlah 4 orang yang identitas dan keberadaannya telah diketahui petugas.
Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dari Sumatera Utara kita beralih ke Sumatera Selatan. Pemirsa, ini ada kabar mengenai tabung gas LPG 12 kg yang meledak di sebuah rumah tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Penghuni rumah berhamburan keluar, 2 orang meninggal dalam peristiwa tersebut pemirsa, sementara 7 orang lainnya mengalami luka bakar. Sebuah rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan detik-detik saat tabung gas 12 kg meledak di salah satu rumah warga yang berlokasi di Jalan Ratu Sianung, Lorong Nepos, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ledakan tabung gas terjadi pada Sabtu siang. Kondisi rumah awalnya terlihat normal. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul kobaran api disertai ledakan, hingga membuat kaca jendela terlepas dan pecah. Suasana panik terlihat ketika penghuni rumah keluar menyelamatkan diri. Bahkan dalam video terlihat wanita keluar dengan pakaian robek dan teriakan minta tolong. Sebanyak 9 orang yang berada di dalam rumah menjadi korban, terdiri dari 7 orang dewasa dan 2 balita. Menurut salah satu warga, dugaan awal ledakan dipicu oleh kebocoran gas yang kemudian tersambar api saat aktivitas memasak. Sekitar jam 15 asar itu memang ada kebocoran, tapi tuan rumah tidak mulai hirau tapi sudah dipesani semua almarhumah ini gitu. Nah, sekitar jam 5 lewat itu meledak ya. Tiba-tiba api itu tuan rumah ngecek kompor karena posisi udara yang dalam rumah itu sudah tidak mati lagi, gas kalau isinya sudah. Itu menurut informasi. Jadi korban sampai sekarang 2. Yang tersisa kritis, sisa 7 di pelabuhan. 2 korban dewasa meninggal dunia akibat menderita luka bakar hingga 80%. Sementara 7 korban lainnya termasuk 2 balita menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana ada aksi heroik seorang pria yang melompat ke Sungai Cidurian dan menyelamatkan seorang bocah pemirsa berusia 5 tahun yang hanyut di Kampung Panunggulan, Desa Mekar Baru, Kabupaten Serang, Banten. Ya pemirsa, beginilah video aksi heroik dari seorang pemuda yang lari menuju titik teriakan bocah yang meminta tolong di Sungai Cidurian di Kampung Panunggulan, Desa Mekar Baru di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Pemuda asal Kopo ini langsung menyeburkan diri ke sungai dan langsung menyelamatkan bocah yang diketahui bernama Mulki Hidayat. Ia, bocah tersebut pemirsa berusia 5 tahun dan bertempat tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Diketahui bocah itu terpleset saat sedang bermain dengan teman seusianya di pinggir Sungai Cidurian. Polisi pun mengimbau kepada para orang tua yang memiliki anak kecil untuk terus mengawasi anaknya saat bermain, terlebih saat musim hujan seperti saat ini. Suara anak minta tolong di sini, temennya. Saya langsung ini aja bergegas lewat situ tuh, lewat pagar. Nggak lama langsung saya jebur aja sini. Pemirsa, penumpukan kapal nelayan terjadi di daerah Muara Angke di Jakarta Utara dan pemilik kapal nelayan yang menumpuk di pelabuhan Muara Angke tersebut mengungkapkan bahwa tak hanya cuaca yang menjadi penyebab kapal mereka menumpuk, tetapi juga regulasi pengurusan perizinan, pelayaran sampai suplai bahan bakar juga menjadi penyebabnya. 3 bulan terakhir, kapal-kapal nelayan seolah terparkir di kolam labuh pelabuhan Muara Angke. Para pemilik kapal mengeluhkan kemacetan ini. Mereka tak bisa berlayar mencari ikan hingga akhirnya menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah
untuk masing-masing kapal. Saat ini lebih dari 1.000 kapal yang tak bisa berlayar dari kolam labuh. Nelayan Muara Angke mengeluh cuaca buruk hingga regulasi pengurusan izin berlayar membuat mereka tak bisa melaut. Wow, ini mah luar biasa, Bang. Udah sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ini, Bang. Berarti 3 bulan tidak bisa berlayar, Bang? Tidak bisa berlayar 3 bulan ini. Ini penyebabnya ini awalnya cuaca buruk. Kedua, itu mengenai perizinan. Perizinannya semua dijadikan 31 Desember, serentak jadinya. Nah, disitulah ada kendalanya gitu, Bang. Berarti 31 Desember yang boleh berlayar itu, Bang? Itu izinnya juga pun tanggal 31 itu juga perpanjang juga butuh waktu lagi sampai Januari. Jadi sebelum terbit dokumen yang baru belum bisa berlayar? Ya, sebelum terbitnya kita dokumen memang tidak boleh berlayar semuanya, Bang. Bang, total kapal yang ada di sini itu berapa sih, Bang? Total keseluruhan kalau kita semuanya ya 2.500 lebih itu data dari KKP. Tapi di dalam kolam ini kurang lebih ya 1.500 ada itu. Bang, dengan kapal 1.500 itu kalau 3 bulan tidak bisa berlayar dengan kerugian berapa sih, Bang? Wah, per kapal itu bisa ada yang ya ratusan juta lah. Ratusan juta. Bisa perkiraan seperti itu, Bang. Bahkan kalau seluruh kayak gini mah bisa miliaran, Bang. Total 2.564 kapal nelayan saat ini bersandar di Muara Angke. Jumlah itu 2 kali lipat melebihi kapasitas ideal pelabuhan yang hanya mampu menampung 1.000 kapal nelayan. Beberapa faktor membuat pelabuhan kelebihan kapasitas. Banyak pula nelayan yang memilih menunggu perayaan Imlek untuk kembali melaut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan cuaca buruk akhir-akhir ini, sehingga para pengusaha kapal mengurungkan niatnya menunda untuk keberangkatan. Dan ada beberapa pengusaha yang sengaja akan berlayar setelah tahun baru Imlek. Karena menurut kepercayaan mereka akan lebih berkah setelah perayaan Imlek. Kemudian ditambah ada beberapa kapal yang rusak sudah menahun dan terbengkalai di kawasan pelabuhan. Hal ini menambah berkurangnya kapasitas kapal. Jadi sudah beberapa langkah kami lakukan di beberapa hari terakhir ini. Dari pihak kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kepala UP3 dan kami sudah melakukan langkah penertiban untuk mengurai kepadatan sehingga arus perjalanan dari kapal ini sedikit terurai dan mempermudah paling tidak untuk mempercepat waktu yang diperlukan dari keluar masuknya baik bongkar muat hasil tangkapan maupun pengisian bahan bakar. Dalam waktu dekat, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk juga akan kembali melakukan penertiban serta mencarikan solusi bagi kapal-kapal yang sudah rusak dan tak terpakai agar bisa dipindahkan ke tempat lain. Penertiban sebelumnya berhasil mengeluarkan 500 kapal nelayan untuk kembali melaut. Kapal-kapal yang sudah selesai mengisi bahan bakar diharapkan segera meninggalkan kolam dermaga untuk mengurai kepadatan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok sudah berupaya untuk mengurai penumpukan kapal yang terjadi di Muara Angke, Jakarta Utara. Dan kita akan terhubung bersama dengan rekan kami, Leo Sibarani, langsung dari Muara Angke, Jakarta Utara. Leo, apakah dari pantauan Anda penumpukan kapal sudah mulai terurai? Baik, Celia, Fahada, dan juga pemirsa dapat kami laporkan langsung dari Pelabuhan Perikanan Nusantara, Muara Angke, Jakarta Utara, di mana memang di belakang saya ini terdapat sejumlah kapal nelayan yang masih menunggu untuk dapat keluar dari pelabuhan, mengingat bahwasannya sampai saat ini tadi saya berbincang dengan anak buah kapal yang kemudian masih melakukan pekerjaan bongkar muat dan juga memperbaiki kapal. Mereka mengatakan bahwasannya untuk di pelabuhan tempat kami mengabarkan saat ini itu sudah tercatat 1.500 lebih kapal, di mana untuk di pelabuhan ini sendiri idealnya hanya dapat menampung 400 hingga 500 kapal. Artinya
Artinya ini memang penumpukan yang terjadi ini akibat pertama yaitu cuaca buruk yang terjadi hingga saat ini. Kami mengabarkan dapat dilihat juga bagaimana kemudian ini sudah mulai rintik hujan, sehingga memang ini merupakan salah satu dampak akibat penumpukan kapal itu terjadi. Kemudian pada saat kami berbincang juga mereka mengatakan masalah perizinan yang berlaku dari Desember kemarin yang menyulitkan mereka untuk dapat melakukan perbaikan perizinan seperti itu. Dan kemudian juga sehingga memang beberapa nelayan ini terkendala karena dapat dilihat juga bahwasannya kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan ataupun di tempat kami mengabarkan ini adalah nelayan yang memang memilih untuk kembali ke daratan mengingat dari cuaca buruk itu sendiri, sehingga memang dari data KKP yang kami dapatkan bahwasannya saat ini pelabuhan perikanan Nusantara ataupun Muara Angke ini tercatat sebanyak 2.564 kapal. Artinya ini melebihi kapasitas yang seharusnya kapal dapat bersandar di pelabuhan Muara Angke itu sendiri, sehingga memang dalam hal ini Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwasannya ia akan mengambil langkah untuk menambah pelabuhan Muara Angke kapasitas menjadi 500 hingga 600 kapal begitu, sehingga untuk dapat mengurai kepadatan atau penumpukan kapal yang terjadi di pelabuhan perikanan Nusantara Muara Angke itu sendiri, sehingga memang sejumlah nelayan ini memilih untuk tetap berada di sekitar pelabuhan mengingat bahwasannya memang pertama kondisi cuaca dan kemudian mereka masih terus mengurus surat terkait dengan surat perizinan untuk berlayar. Begitu Celia dan juga Fada, kembali ke Anda di studio. Ya Leo, bagaimana dengan solusi dari pihak terkait untuk mengurai penumpukan kapal nelayan tersebut, dan apakah sudah ada estimasi kapan kira-kira kapal ini sudah mulai bisa keluar dari pelabuhan tersebut, Leo? Iya Fahada, dari informasi yang pada saat saya berbincang dengan anak buah kapal dan juga petugas kapal yang mengatakan bahwasannya mereka sampai saat ini masih terus mengurus surat perizinan yang dilakukan sejak Desember 2025 kemarin. Artinya memang mereka masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan surat perizinan begitu hingga Januari tempat kami mengabarkan saat ini, sehingga memang mereka tidak ada cara lain selain mengurus perizinan dan juga mengingat bahwasannya cuaca buruk yang masih terus terjadi hingga saat ini itu menjadi salah satu kendala bagi para nelayan yang enggan untuk melaut begitu, sehingga memang mereka memilih untuk melakukan bongkar muat dan juga memperbaiki bagian-bagian kapal yang dirasa memang ini perlu diperbaiki, sehingga memang dari petugas ataupun dari pihak anak buah kapal mengatakan bahwasannya mereka tidak punya solusi lain selain mengurus surat perizinan terkait kepada petugas terkait dan juga menunggu curah hujan yang lebih baik ataupun cuaca yang lebih baik untuk dapat mereka kembali berlayar. Begitu, Fahada, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Leo Sibarani dari Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu, namun usai jeda pariwara berikut ini akan hadir kabar mengenai kasus yang menimpa seorang mahasiswa dan 3 rekannya yang menangkap pencuri tetapi malah diancam penjara. Menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Daerah dan senator asal Aceh itu pemirsa mengatakan bahwa kasus tersebut cacat hukum. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Kasus yang menimpa seorang mahasiswa dan 3 rekannya yang menangkap pencuri tapi malah diancam penjara menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya, senator asal Aceh itu pemirsa mengatakan bahwa kasus tersebut cacat hukum. Sandika Mahbengi, warga Aceh Tengah Aceh bersama 3 temannya dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena didakwa menganiaya pencuri mesin penggiling kopi berusia 17 tahun. Sandika dan ketiga temannya disebut terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya pencuri yang saat kejadian masih terhitung di bawah umur. Keempat pemuda itu kemudian dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini pun menarik perhatian publik hingga mengundang kecaman dari anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh Tengah, Sudirman Haji Uma. Sudirman yang juga anggota Komite 1 DPD RI menyebut kasus ini harus ditinjau ulang dengan menggunakan KUHP baru.
Menanggapi tuntutan jaksa 1,6 tahun terhadap Sandika, seorang mahasiswa asal Aceh Tengah, dan 3 orang teman lainnya yang membela haknya untuk mendapatkan kembali mesin kopi yang dicuri orang, lalu kemudian sampai terjadi pemukulan terhadap pelaku pencurian. Menurut saya, dengan merujuk kepada Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 34 KUHP yang baru mengatur tentang pembelaan diri dan harta benda. Barang siapa untuk membela dirinya atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, melakukan perbuatan yang diperlukan untuk menghentikan serangan itu, tidak dapat dipidana. Maka kami selaku anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi politik hukum dan keamanan berharap kepada hakim untuk lebih objektif dalam memberikan keputusan. Walau kasus ini mulai berproses pada Agustus tahun 2025. Namun pada tingkat keputusan itu sejatinya berlaku Undang-Undang KUHP yang baru yang mulai efektif 2 Januari tahun 2026. Kasus berawal saat terjadi pencurian mesin penggiling kopi milik nenek Sandika oleh FR pada 14 Agustus lalu. Mesin itu kemudian dijual oleh FR yang kala itu berusia 17 tahun. 2 hari setelah pencurian, Sandika dan 3 temannya bertemu dengan FR. Menurut berkas perkara, FR diikat dan dianiaya Sandika dan teman-temannya di 3 lokasi. Terjadi saling lapor pada kejadian ini. Orang tua FR melaporkan Sandika untuk penganiayaan, sementara Sandika melaporkan FR untuk pencurian. Kedua laporan diproses terpisah karena polisi mendapati kejadiannya dalam waktu dan konteks berbeda. Yang mana dalam fakta persidangan jelas disebutkan bahwa dan dibenarkan juga oleh para terdakwa bahwa korban merupakan seorang anak di bawah umur. Korban juga benar tidak diamankan pada saat itu dalam hal tertangkap tangan, khusus dalam perkara ini. Karena korban Fahmi Ramadan yang juga merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, dalam perkara berbeda, itu ditangkap beberapa hari setelah dia melakukan pencurian. Jadi anak ini ditangkap bukan dalam hal tertangkap tangan, tidak, namun memang sengaja dicari oleh para terdakwa beberapa hari setelah kejadian. Kasus ini pernah dicoba untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena gagal diselesaikan melalui keadilan restoratif, kasus pun dilanjutkan di meja pengadilan. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu seperti apa duduk perkara dari kasus ini? Kita sudah bergabung dengan Sandika Mahbengi, pemuda yang dituduh menganiaya pencuri mesin penggiling kopi yang masih di bawah umur. Selamat siang Sandika. Selamat siang, Kak. Ya, Sandika, ada Fahada dan Celia di sini. Kami ingin tahu sebenarnya bagaimana ini kronologi atau urutan kejadian pencurian mesin penggiling kopi itu, Sandika? Baik, pada tanggal 15 Agustus, Kak, saya mendapat kabar dari bibi saya bahwa di belakang rumah saya sudah kehilangan mesin kopi, Kak. Kemudian saya cari tahu ke seputaran kampung, Kak, bahwa saudara kami ada menawar kepada seorang toke di kampung ini, Kak. Setelah itu saya mengajak kawan saya 3 orang untuk mencari keberadaan Fahmi, Kak. Pada malam 15 Agustus itu, Kak. Kemudian kami tidak jumpa, Kak, tidak ketemu, Kak, kan. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing istirahat, kan, untuk dilakukan besok harinya, Kak. Oke, baik.
Tapi kalau kami melihat dari berkas kasus begitu, Sandika dan teman-teman ini dikatakan menganiaya si pencuri. Apakah penganiayaan ini memang terjadi? Dan kalau informasi yang kami lihat ada di 3 lokasi, apa betul demikian? Itu bisa saya lanjutkan sama rekan saya, Kak. Oke, silakan. Baik, ini dengan siapa? Dengan Muklis Apandi, dengan Sandika. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan apakah benar penganiayaan itu terjadi? Sebelumnya dengar berita dari Sandika, dia mengajak saya untuk mencari si Fahmi, Kak. Baik, lalu? Lalu pada saat itu Sandika bilang langsung aja mendekat ke arah SMA 15 untuk melihat-lihat apakah ada si Fahmi di situ. Setelah itu, setelah kami melihat-lihat, nggak ada. Dan disuruh ke arah Tansaril, kampung Tansaril. Kebetulan menuju arah sana, saya dan rekan saya Maulidan bertemu di jalan sama saudara Fahmi. Baik, boleh dilanjutkan? Ya. Lalu setelah itu, setelah bertemu, mereka ke arah Kayukul. Akhirnya saya ke arah Tansaril, dia ke arah Kayukul. Lalu saya putar balik mengikuti arah belakang motor mereka, dan saya memegang dia bahwa saya suruh berhenti dulu ke pinggir jalan. Itu pada tanggal 16 Agustus 2025. Oke, pada saat Mas ini ketemu dengan terduga pencuri tersebut, sempat ada kontak fisik berarti atau bagaimana? Masih saya pegang aja bajunya, saya suruh berhenti ke pinggir jalan. Kebetulan Fahmi pada saat itu bonceng 3 sama temannya. Oke. Artinya tidak ada kontak fisik? Ada, saya pegang kerah bajunya saja agar dia bisa berhenti. Karena sebelumnya saya suruh berhenti, dia tidak mau berhenti. Dia memberontak bahwa apa ini gitu. Dia udah panik bertemu saya. Jadi setelah saya pegang, akhirnya dia berhenti. Lalu saya amankan di pinggir jalan, saya pegang. Oke, tapi Anda bertiga ini sebelumnya tahu dari mana Mas bahwa FR itu adalah pelaku pencurian mesin penggilingan kopi tersebut? Seperti yang dijelaskan si Sandika, sebelumnya udah mengumpulkan informasi dari beberapa orang yang pernah berhubungan dengan si FR tersebut. Kebetulan dapat informasi. Oke, baik. Kami juga ingin mengkonfirmasi kembali nih. Kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa memang ada kontak fisik seperti menarik kerah baju, tapi kami juga ingin mengkonfirmasi apakah benar terjadi pemukulan kala itu. Pada saat itu, pas saya memegang dia, mengamankan dia, saya telepon si saudara Sandika, dia menuju ke arah lokasi. Di situ belum ada pemukulan, masih saya amankan, saya pegang. Ya. Oke. Saat tahu ada pencurian mesin penggilingan kopi itu, apakah
Mas Mukhlis, Sandika, dan teman-teman atau keluarga ini sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian atau justru melapor setelah menangkap sang pencuri? Masih ke aparat desa. Nah, belum melapor ke polisi. Oke, baik. Boleh diberikan ke Ibu Rosmalinda, bibinya Sandika? Baik. Ya, Bu Rosmalinda, kami ingin tahu bagaimana setelah mengetahui bahwa Sandika dan juga teman-temannya ini kemudian dilaporkan, kemudian kasus ini juga berjalan di pengadilan dan juga dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Ada sangkut pautnya antara pemukulan ini dengan pencurian. Baik, tampaknya kita juga terputus komunikasi bersama dengan Ibu Rosmalinda, begitu juga dengan Sandika. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian pernyataan dan kronologi yang sudah disampaikan Sandika dan juga temannya. Baik, pemirsa, hari ke-10 tim DVI dari Polda Jawa Barat telah mengidentifikasi ini sebanyak 58 kantong jenazah korban longsor Cisarua. Kami akan update informasi untuk Anda, namun usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Operasi SAR hari ke-10, tim gabungan memperluas cakupan area operasi pemirsa pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pasir Langu dan Desa Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan terus bergerak melakukan pencarian sejumlah korban longsor di area sektor A2 dan B3. Pencarian menggunakan metode manual, teknikal, serta dukungan alat berat secara terkontrol dan berlapis sesuai kondisi medan. Luasnya titik areal pencarian di lokasi longsor membuat tim gabungan sulit untuk memastikan titik lokasi korban. Dan berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung Barat, ada 74 korban sudah ditemukan, sementara 6 korban lainnya masih terus dicari. Ya pemirsa, di hari ke-10 hari ini, tim DVI dari Polda Jawa Barat ini telah mengidentifikasi sebanyak 58 kantong jenazah korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Sementara itu pemirsa, 16 kantong jenazah masih dilakukan proses identifikasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi dan Cibabat. Hingga hari ke-10, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 58 kantong jenazah korban longsor Cisarua. Sementara 16 kantong jenazah masih dilakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Sartika Asi dan Rumah Sakit Cibabat. Tim DVI menyebut proses identifikasi mengalami hambatan karena kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan dan sebagian hanya ditemukan dalam bentuk bagian tubuh saja. Oleh karena itu, identifikasi tidak lagi mengandalkan pengenalan visual, namun melalui data ondotologi, sidik jari, hingga pemeriksaan DNA yang memerlukan partisipasi keluarga korban dengan hubungan kekerabatan terdekat. Pemirsa, hingga hari ke-10 pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat terus dilakukan sampai saat ini. Seorang warga bernama Nur, warga Desa Pasir Langu, masih menaruh harapan besar kepada tim SAR gabungan. Pasalnya 7 anggota keluarganya pemirsa hingga kini belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat. Sejumlah korban telah ditemukan, namun sebagian lain masih dalam proses pencarian.
Salah satunya adalah keluarga Nur yang masih menanti kabar 7 anggota keluarganya yang belum ditemukan sama sekali. 7 anggota keluarga tersebut terdiri dari kakak dan para keponakan yang diduga tertimbun material longsor. Nur mengaku telah menyerahkan foto serta ciri-ciri korban ke posko DVI. Hari demi hari ia selalu datang ke posko DVI untuk menanti kabar, bahkan turut terlibat langsung dalam proses pencarian di lokasi. Yang hilang siapa aja keluarga? Kakak, keponakan. 7 itu satu rumah? Enggak, Dua rumah? ya, 2 keluarga. Dua keluarga. Tapi teteh sendiri udah nyerahin ciri-ciri atau apa? Udah. Hingga hari ke-10, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan mengerahkan alat berat, anjing pelacak, serta drone untuk mempercepat proses evakuasi korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, saat ini untuk mengupdate bagaimana kemudian kondisi terkini, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada salah satu keluarga korban yang sampai saat ini masih menanti upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan kita bergabung bersama dengan Ibu Nuraini. Ibu Nuraini, selamat siang Bu. Iya. Baik, Bu Nuraini mungkin bisa disampaikan kepada kami berapa anggota keluarga Ibu yang hilang dalam bencana ini? 7, itu baru ketemu 2. Kakak saya sama cucunya. Kami turut prihatin Bu atas apa yang menimpa keluarga Ibu. Untuk 5 orang lainnya Bu yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini, itu siapa saja Bu? Suaminya sama menantu, cucunya sama anaknya 2. Bagaimana proses 5. pencariannya sejauh ini, Bu? Ya belum sekarang mah ngedenger udah ketemu, belum diserahin. Lagi dalam apa itu? Dalam proses pencarian atau diidentifikasi Bu? Ya lagi di ituan dulu. Lagi iya. Cari identitasnya. Oke, baik. Ibu Nuraini, ketika kejadian ini terjadi beberapa pekan lalu, Ibu apakah bersama dengan seluruh anggota keluarga mungkin berada di rumah atau seperti apa? Iya, lagi ada di rumah, lagi tiduran. Apakah anggota keluarga Ibu yang hilang ini sebelumnya tinggal bersama dengan Ibu Nuraini atau bagaimana kedekatannya dengan lokasi rumah Ibu? Lagi di atas itu mah. Tinggalnya Ibu mah di berdekatan bawah. kah, Bu? Enggak, jadi mah di atas, Ibu yang di bawah. Oke, baik. Berarti rumahnya berbeda. Ibu, ketika kondisi terjadi dan sekarang kan masih dilakukan proses pencarian begitu ya Bu ya. Kira-kira itu berada di bagian mana tepatnya lokasinya Bu? Lokasi Ibu mah ya di bawah. Nggak ada. Lokasi dari yang saat lokasi ini ada. keluarga yang masih hilang? Apa? Lokasi keluarga Ibu yang saat ini masih hilang apakah juga sudah disampaikan mungkin kepada tim SAR? Udah ngedenger mah itu udah 6 ya. Ya udah ngedenger itu 6, kakak saya lagi itu ke sana. Enggak ada. Oke, berarti Ibu ini juga tentunya terus mengupdate ya Bu mengenai proses pencarian dari anggota keluarga Ibu Nuraini yang sampai saat ini masih hilang ya Bu? Iya. Ibu lagi nungguin gitu. Iya baik, lagi nungguin sampai dengan saat ini. Ibu Nuraini kami juga ingin tahu saat ini Ibu berada di tempat pengungsian? Tempat pengungsian Ibu mah. Lagi di tempat pengungsian. Kondisinya seperti apa Bu?
ini lagi di dalam gor itu, ditempatin di gor. Baik. Ibu Nur Aini, kami tentunya turut prihatin dan kami berharap ini anggota keluarga Ibu yang masih hilang bisa segera ditemukan. Ibu Nur Aini juga sehat-sehat selalu ya Bu ya. Ya, amin, amin ya. Amin. Makasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Apa Kabar Indonesia Siang. Baik pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana curhatan dari keluarga yang saat ini menanti pencarian. Kita bergeser bagaimana kemudian untuk melihat kondisi pencarian di lokasi. Sudah ada rekan kami Shena Damayana. Shena, proses dan upaya yang dilakukan saat ini sudah sejauh mana dan apakah ada korban lainnya yang ditemukan? Ya pemirsa, sebelum saya menjelaskan bagaimana situasi terkini lebih dekat, saya akan membawa Anda untuk mengetahui kontur dari tanah tempat saya berada ini di longsor Cisarua KBB. Saya sudah menggunakan APD berupa masker dan juga latex. Ini diwajibkan di worksheet A1 ini dikarenakan di hari ke-10 ini sudah pembusukan atau ini sudah masuk ke dalam fase uraian pemirsa yang menyebabkan gas busuk ini berpotensi untuk bisa membawa atau mengandung mikroorganisme patogen dan juga tentunya sangat beresiko untuk kontaminasi biologis. Pemirsa, ini sangat diwajibkan menggunakan masker dan juga sarung tangan. Nah ini pemirsa, kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, ini tanahnya sebenarnya cukup keras di beberapa bagian ya. Sudah cukup keras di beberapa bagian. Namun di bagian tepat di belakang saya ini malah sangat-sangat lembek pemirsa. Sebenarnya dari tanah yang datar ini yang Anda lihat di layar kaca ini sebenarnya dalamnya bisa sampai 2 meter jika dilangkahi oleh manusia. Nah hal seperti inilah yang menyebabkan tim evakuasi atau pencarian juga sangat berhati-hati. Mobilitas mereka sangat bisa dikatakan sangat berhati-hati dan membutuhkan waktu tentunya untuk bisa menggapai area-area yang berpotensi untuk ditemukannya lagi korban baru. Per saat ini saya mengabarkan pemirsa, saya mendapatkan update bahwa body pack yang sudah ditemukan dari proses pencarian ini mencapai 80 body packs. Ini mengartikan yang masih dalam status pencarian ini sudah menyentuh angka 0. Kendati demikian pemirsa, pihak dari Basarnas sendiri mengatakan bahwa body packs ini tidak bisa menjadi acuan dikarenakan jika ditemukan bagian tubuh seperti tangannya saja atau kakinya saja, ini juga terhitungnya satu body packs. Maka kita masih menunggu keputusan dari tim SAR gabungan apakah pencarian dan juga evakuasi ini masih akan dilanjutkan di periode tanggap bencana longsor Cisarua KBB ini selama 14 hari ataukah akan dihentikan karena korban yang dalam status pencarian ini sudah mencapai angka 0, karena pihak tim SAR gabungan sendiri akan melaksanakan konferensi pers pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat nanti, dan tentunya kami akan segera mengetahui akan ikut manakah pencarian yang juga akan dilakukan pada sore hari ini. Namun pemirsa, jika saya bisa gambarkan juga, cuaca pada saat ini memang tidak stabil pemirsa. Tadi dari siang hari menuju ke sore hari ini sempat diguyur hujan, intensitasnya ringan, lalu juga sekarang sudah mulai terik lagi meskipun ada awan tebal atau awan gelap di beberapa bagian. Yang perlu Anda ketahui juga pemirsa bahwa perihal dengan rekonstruksi atau rencana rekonstruksi ini kemarin Bupati dari KBB yaitu JJ sudah datang ke sini bersama dengan utusan Presiden Prabowo Subianto yaitu Raffi Ahmad yang mengatakan bahwa Pemkab ini sudah juga mencari atau mensurvei tanah-tanah tempat di mana korban-korban terdampak ini juga akan direlokasi nantinya. Namun dari JJ sendiri ini sudah melakukan pendataan bersama juga tentunya dari Pemkab itu sendiri untuk mengetahui siapa-siapa sajakah yang nantinya bisa direlokasi. Mengingat di sini ada puluhan rumah pemirsa. Di kanan saya ini awalnya merupakan rumah tempat tinggal para warga dan juga ada kebun.
Rata-rata kebun di sini menanam daun seledri, lalu juga rumah yang masih tergeletak di sini seperti kasur, helm, juga botol-botol serta lemari. Demikian, kembali ke studio. Baik, tentunya masih sangat sedih ya melihat kondisi di Cisarua, Bandung Barat saat ini, karena itu tadi yang seperti disampaikan oleh Shena, tadinya di situ adalah kebun warga, rumah-rumah warga, namun saat ini sudah rata dengan tanah. Namun kita harapkan semoga proses pencarian bisa berlangsung secara lancar pada hari ini. Terima kasih atas informasinya, Shena Damayana. Ya pemirsa, kita di lainnya untuk Anda, di mana seorang chef asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya pernah menjadi chef di Hotel Bintang 5 pemirsa, ia pun mendedikasikan dirinya menjadi relawan dapur umum. Dan berikut adalah laporan dari Cepi Kurnia dari Bandung Barat. Sedang berada di dapur umum Tagana, di mana sejumlah relawan di sini tengah menyiapkan atau menyajikan makanan untuk warga yang terdampak dari longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di mana saya di sini mencium aroma yang masakan restoran yang menggugah selera. Namun kita lihat siapa ini yang memasak di dapur umum untuk para korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Coba kita lihat. Ternyata di sini ada seorang chef asal Prancis bernama David Kayoba. Kita tanyakan langsung, apa sih yang menjadi ketertarikan seorang chef asal Prancis ini untuk membantu para relawan memasak, menyiapkan makanan untuk para warga yang terdampak dari korban longsor Cisarua. Nah, chef, ini sedang masak apa, chef? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita telur balado, telur semur ini. Nah, kita lagi masak sama ayam semua ini pagi-pagi ini. Yang tertarik saya datang di sini itu dari teman-teman kawan-kawan dari Ica. Sekarang yang buat tertarik datang lagi itu Tagana juga, karena di sini ada dua orang yang bantu yang di sini, Tagana sama Ica, Indonesian Chef Association. Ya. Chef, ini yang menjadi ketertarikan chef sendiri ikut memasak di sini apa, dan setiap hari itu memasaknya apa, chef? Oh, macam-macam Pak, macam-macam, tapi pasti local food. Ada satu hari kita masak tadi Spanish omelette kita buat. Kebetulan kita ada bumbu-bumbu juga yang mewah kita bilang. Untung saat ini dibantu sama teman. Itu jadi makanan pasti ada ayam, pasti ada sapi, ada telur, ada tempe. Semua yang lokal tapi semua yang sehat. Ya. Chef, ini baru pertama kali atau sudah sering kali ke lokasi longsor menjadi relawan memasakkan untuk para korban bencana, chef? Kalau di tempat longsor bencana pertama kali. Kalau relawan sebelumnya saya bantu 2 bulan Rumah Jumat Berkah Bandung. Saya bantu di sini di Jalan Kembar. Kita ribuan taite bikin roti semua untuk anak-anak, dapur anak yatim, anak kanker, untuk masjid semua. Jadi baru saya terasa ya kita bantu orang itu enak juga ya. Artinya untuk menu hari ini apa nih? Hari ini ada menu semua. Ini semur telur, tempe, kita ada tempe bumbu kuning ini. Kita mau masak sebentar lagi semua. Ini sama nasi putih pasti. Ada kerupuk semua. Setiap hari menyiapkan berapa porsi, chef? 700 kali 3. Ya, jadi 2000-an ya. 2000. Ya, 2000-an porsi. Terima kasih. Itulah perbincangan saya dengan seorang chef asal Prancis bernama David Kayoba. Dan mereka bersama relawan ikut memasak untuk para korban dengan berbagai menu yang teracikan ala chef David Kayoba asal Prancis. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan, namun usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat. Sebanyak 4.487 peserta yang terdiri atas kepala daerah hingga pemimpin DPRD dijadwalkan hadir pemirsa dalam Rakornas kedua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rapat ini, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan evaluasi kinerja 2025 sekaligus menyusun rencana kerja untuk tahun 2026. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun turut dijadwalkan hadir untuk memberikan materi terkait isu-isu prioritas pemerintah. Kita harus faham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini saudara-saudara adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk bergabung dengan Rindy Salsabila yang saat ini sudah berada di Sentul International Convention Center. Rindy, bagaimana jalannya rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah saat ini? Ya, selamat siang Celia, Fahada dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya terkait bagaimana pelaksanaan rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2026 di Sentul International Convention Center, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan arahan strategis yang kedua kalinya setelah tadi sempat memberikan arahan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan artinya ini sebanyak 4.487 peserta yang terdiri atas kepala daerah yakni gubernur, wali kota atau bupati dan juga jajaran dari DPRD ini tengah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Memang tadi sekitar pukul 10 untuk arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dilaksanakan secara terbuka, namun untuk arahan kedua ini dilakukan secara tertutup. Dan kalau dapat kami sampaikan, Celia, Fahada dan juga pemirsa, untuk Rakornas yang digelar untuk yang kedua kalinya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau Kabinet Merah Putih ini memang bertujuan untuk mensinergikan atau mengompakkan begitu ya terkait bagaimana nanti ke depannya untuk rencana-rencana kerja dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga nantinya ketika sepanjang 2026 ini tidak ada perbedaan dalam
kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selain itu, dalam Rakornas ini juga akan diadakan evaluasi terkait bagaimana kinerja dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sepanjang 2025 kemarin, yang mana nantinya akan dilanjutkan pula dengan bagaimana penyusunan dari strategi kinerja pada 2026. Dan dapat kami sampaikan, Celia, Fahada, dan juga pemirsa, sejauh ini kami menerima informasi bahwa untuk agenda ini akan berlangsung hingga kira-kira pukul 10 malam atau 22.00 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti setelah arahan dari Presiden Prabowo Subianto akan ada sesi pembahasan program strategis bidang ekonomi, yang ini akan disampaikan oleh Menko Perekonomian, lalu juga Menteri Investasi dan juga Danantara. Lalu selain dari sesi pembahasan program strategis perekonomian, akan dilanjutkan dengan pembahasan program strategis pangan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertanian, lalu juga dari Kepala Bappenas dan lalu Kepala Badan Gizi Nasional, dan juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan terakhir nanti juga akan ada sesi pembahasan terkait penegakan hukum yang akan disampaikan oleh Polri, lalu juga dari TNI, KPK, dan juga Jaksa Agung. Dan dapat kami sampaikan pada Celia dan juga pemirsa, memang untuk topik prioritas yang akan dibahas dalam Rakornas 2026 ini adalah terkait sinergi kebijakan perekonomian dan juga energi, yang mana memang dua topik tersebut sekarang menjadi prioritas bagi pemerintah, dan juga nanti akan dibahas terkait kedaulatan pangan berkelanjutan. Dan kalau bisa saya sampaikan atau saya review sedikit terkait apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10 tadi atau pada paparan pertama, memang Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa akan ada 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026, yang mana untuk 18 proyek ini diproyeksikan akan menghasilkan 276.000 lapangan kerja dengan nilai investasi 618 triliun. Selain itu, tadi juga Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kepada seluruh peserta yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang bahwa sebanyak 22.000 dapur untuk makan bergizi gratis gitu ya, telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja untuk bagian produksi dan juga distribusi, yang mana ini nanti diproyeksikan bisa bertambah hingga 5 juta lapangan kerja. Dan selain itu yang penting juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah nantinya Indonesia akan berkomitmen untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, dan Prabowo pun menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan fakta militer lain. Adapun untuk paparan kedua dari Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 14.00 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun karena memang ada beberapa kondisi, diperkirakan untuk waktunya ini akan berubah begitu agendanya. Dan kami pun akan terus memantau bagaimana perkembangan dari pelaksanaan Rakornas ini. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Rindi Salsabila dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dengan terdakwa yakni mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan JPU dalam persidangan hari ini. Ketujuh saksi yang diperiksa merupakan pejabat dan pihak terkait dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Harnowo Susanto, Dani Hamidan, Suhartono Arham, Bambang Hadi Waluyo, Wahyu Haryadi, Novianti, dan Mariana Susi. Dalam persidangan, Nadiem Makarim menyampaikan keterangan terkait dengan kondisi kesehatan yang memerlukan waktu sekitar 5 hari untuk menjalani tindakan medis. Meski demikian, persidangan tetap dilanjutkan sesuai agenda pemeriksaan saksi. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kakak.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melakukan lawatan luar negeri, tepatnya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sejumlah agenda strategis telah dijadwalkan selama lawatan tersebut. Dan berikut pemirsa laporan dari Nadila Saleh dari Abu Dhabi untuk Anda. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan kerja kali ini akan berlangsung hingga tanggal 7 Februari 2026 nanti. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Megawati Soekarno Putri didampingi oleh putranya, Ketua DPP PD Perjuangan Muhammad Prananda Prabowo, Ahmad Basara, Ketua DPP PD Perjuangan Bidang Luar Negeri, Andi Wijayanto, Kepala BRIN PD Perjuangan, dan juga Zuhairi Miswari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Ada sejumlah agenda besar yang akan dihadiri oleh Megawati Soekarno Putri di Abu Dhabi kali ini. Yang pertama, Megawati akan menghadiri rangkaian agenda Zayed Award for Human Fraternity, di antaranya yaitu Zayed Award 2026 Annual Ceremony, kemudian menjadi Guest of Honor Gala Dinner, Zayed Award Roundtable Meeting. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa Zayed Award ini adalah penghargaan internasional bergengsi yang digagas dari tahun 2019, terinspirasi dari dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani langsung oleh Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Al-Azhar yang berlangsung di lokasi kami mengambarkan saat ini, yaitu di Abu Dhabi. Megawati Soekarno Putri tentu memegang peranan penting dalam Zayed Award ini. Kita ketahui bersama di tahun 2024 Megawati menjadi juri Zayed Award dan mengikuti rapat Dewan Juri berlangsung di Vatikan. Dalam forum tersebut, Megawati memperjuangkan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sebagai pemenang kategori Civil Society Organization. Di forum internasional dan juga diplomasi ini, nantinya agenda yang akan dilakukan oleh Megawati lainnya adalah ia dijadwalkan untuk menjadi pembicara di International Human Fraternity Majelis. Topik yang akan dibawa oleh Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, adalah kepemimpinan perempuan. Ini merupakan sebuah prestasi yang besar karena dalam forum dan juga diplomasi ini, Megawati Soekarno Putri akan berada dalam satu panggung dengan sejumlah pemimpin perempuan dunia, diantaranya Ibu Negara Libanon, kemudian Ibu Negara Pakistan, Ibu Negara Kolombia, serta sejumlah tamu undangan kenegaraan lainnya. Selain dua agenda tersebut, Megawati Soekarno Putri juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral bersama dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Dan kita akan menunggu apa saja hal yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. Tapi sebagai informasi pemirsa bahwa pertemuan ini merupakan momen lanjutan karena di tahun 2025 kemarin Megawati juga pernah bertemu secara langsung dengan Pangeran Khaled. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Nadila Saleh, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi viral untuk Anda di segmen kali ini. Informasi viral yang pertama ini datang dari status pekerjaan pewaris keluarga Jang di KTP, unggahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunung Kidul Yogyakarta yang viral di berbagai platform media sosial. Ya, Disduk Capil sengaja membuat konten tersebut pemirsa agar masyarakat tidak sembarangan. Ini terutama dalam mencantumkan status pekerjaan di KTP. Setelah viral di berbagai platform media sosial terkait status pekerjaan di KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul angkat bicara. Dengan gaya bercanda, Disduk Capil mengingatkan agar tidak sembarangan mencantumkan status pekerjaan. Contohnya, salah satu KTP yang menuliskan status pekerjaan sebagai pewaris keluarga Zhang, di mana Zhang atau Zhang Qiling merupakan tokoh anime dalam serial animasi Tiongkok The Last Bomb. Konten tersebut semata-mata untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencantumkan status pekerjaannya dengan benar. Ada 99 jenis pekerjaan yang dianjurkan, artinya yang diakui ya. Jadi seperti misalnya TNI, nelayan, petani, atau jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam uploadan itu misalnya ada pewaris
dinasti Xiang itu pekerjaannya itu kadang cuma untuk menggelitik saja dan untuk teknik administrasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Disdukcapil Kabupaten Gunung Kidul mengingatkan masyarakat untuk mengisi identitas diri di KTP dengan benar. Bagi sebagian orang, kolom pekerjaan di KTP dianggap sebagai ruang bebas berekspresi. Namun hal tersebut justru akan mempersulit diri di kemudian hari. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Novian Bakri bertemu dengan jajaran direksi PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur pada Senin pagi. Pertemuan ini membahas rencana rapat besar serta kerjasama strategis untuk mendorong kebangkitan industri maritim nasional. Usai pertemuan, Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Novian Bakri diajak meninjau langsung proses pembangunan kapal di galangan PT PAL. Peninjauan meliputi proses pembuatan kapal selam tanpa awak serta kapal niaga yang sedang dikerjakan. Kerjasama PT PAL dan Kadin Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi industri maritim, termasuk UMKM pendukung, sehingga memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini tentu bisa merupakan angin segar untuk PT PAL yang tentunya suatu kebanggaan kita, tapi juga suatu industri pendukungnya untuk ekosistem. Tapi singkat kata, ini bisa dijadikan suatu kebangkitan kembali industrialisasi Indonesia, tapi bukan industrialisasi belaka, industrialisasi dengan teknologi yang tinggi yang bisa membuat Indonesia menjadi pemimpin di dunia kembali. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Eva Dendi, tentunya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, selamat siang dan sampai jumpa.